Halo anak-anakku semuanya, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali ya bersama Bapak Paul. Oke, anak-anakku semua, apa kabar kalian di rumah? Semoga kalian semua selalu sehat tanpa satu kekurangan apapun. Oke, anak-anakku semuanya, pada hari ini kita akan belajar ya tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, kita masuk ke subtema yang baru yaitu subtema 4 tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan ya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita langsung belajar sekalian ya pembelajaran 1 dan juga pembelajaran 2. Oke, anak-anak. Untuk mempersingkat waktu ya, kita langsung saja masuk ke materi inti kita ya. Oke. Bapak harap kalian dapat menyimak video ini baik-baik ya, agar kalian dapat memahami materi yang kita pelajari hari ini. Oke, yang pertama itu muatan bahasa Indonesia ya anak-anak. Itu kalau di buku kalian itu dapat kalian lihat di halaman 95 ya. Nah, kita masuk ke bagian yang ke A, yaitu menuliskan ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan ya. Nah, anak-anakku semuanya, ada berbagai macam tumbuhan di sekitar kita. Nah, ada tumbuhan yang tumbuh secara alami ya. Tumbuhan yang tumbuh secara alami itu disebut dengan tumbuhan ya. Nah, ada juga yang sengaja ditanam oleh manusia. Nah, itu disebut dengan tanaman ya. Nah, tumbuhan memiliki akar, batang, daun, bunga, buah dan juga biji ya. Nah, tumbuhan bernapas dengan daun atau stomata. Beberapa jenis tumbuhan berkayu juga bernapas menggunakan pori-pori pada kulit batang atau intesil ya. Nah, anak-anakku semuanya, tumbuhan mampu membuat makanan sendiri ya melalui proses fotosintesis ya. Nah, tumbuhan mampu membuat makanan sendiri ya karena memiliki zat hijau daun atau yang disebut dengan klorofil ya. Nah, tumbuhan juga memerlukan air dan karbon dioksida untuk diolah menjadi makanan ya dengan bantuan cahaya matahari. Nah, zat hara pada tanah juga ya dapat membantu proses fotosintesis ya. Oke, kita naik. Nah, anak-anakku semuanya, berdasarkan tempat hidupnya ya, tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yaitu ada tumbuhan yang hidup di air. Nah, tumbuhan yang hidup di air itu contohnya adalah teratai dan juga genjer. Yang kedua adalah tumbuhan yang hidup di darat. Nah, contohnya adalah kaktus, keladi dan mangga. Serta masih banyak lagi ya tumbuh-tumbuhan yang hidup di daratan ya. Bapak tidak dapat menyebutkan semuanya ya. Yang jelas banyak tumbuh-tumbuhan di sekitar kita ya yang dapat hidup di daratan. Nah, yang ketiga adalah tumbuhan yang hidupnya menempel pada tumbuhan lain ya. Nah, sebagai contohnya adalah tumbuhan paku ya. Nah, tumbuhan dapat berkembang biak secara alami dan buatan. Perkembangbiakan tumbuhan secara alami tanpa buatan manusia. Misalnya menggunakan biji dan tunas ya. Jadi itu adalah perkembangan tumbuhan secara alami ya. Ya anak-anak, tanpa dibantu oleh manusia ya. Misalnya tadi adalah menggunakan biji dan tunas ya. Tunas itu misalnya
pisang ya. Nah, itu pisang itu dapat berkembang biak ya melalui tunas ya. Selanjutnya adalah perkembangbiakan tumbuhan secara buatan ya, yang dibuat oleh manusia. Misalnya adalah melalui cangkok dan setek ya. Apakah kalian semua pernah melihat tumbuhan yang dicangkok ya, anak-anak? Nah, itu adalah tumbuhan dapat berkembang biak melalui cangkok ya, dibuat oleh manusia. Nah, selain berkembang biak, tumbuhan juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan dapat ditandai dengan penambahan panjang akar, tinggi batang, banyak daun, dan luas daun ya. Seiring pertumbuhan, tumbuhan mampu menyerap air dan zat hara dari dalam tanah dan mampu memulai proses fotosintesis ya, anak-anak. Nah, itu tadi adalah muatan bahasa Indonesia ya di pembelajaran 1 ya. Karena ini adalah kita gabung ya, maka kita lanjut ke muatan bahasa Indonesia di pembelajaran 2 ya, halaman 101 di buku kalian. Nah, ini masih ada kaitannya dengan yang tadi ya. Kita masuk ke, kita tulis saja di sini adalah menulis kalimat tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan paku ya. Tadi juga kita sempat ngomong tumbuhan paku ya. Nah, anak-anak, ada berbagai macam tumbuhan di sekitar kita ya. Nah, contohnya tumbuhan paku ya. Nah, tumbuhan paku dapat hidup di air, darat, dan menempel pada tumbuhan lain. Contoh tumbuhan paku yang hidup di air adalah paku air. Nah, tumbuhan paku yang hidup di darat adalah paku suplir dan paku ekor kuda. Tumbuhan paku yang hidup pada tumbuhan lain adalah paku tanduk rusa ya. Jadi itu yang perlu kalian ingat ya, anak-anak. Nanti kalau ditanya contoh tumbuhan paku yang hidup di air adalah, nah, jawabnya adalah paku air. Contoh tumbuhan paku yang hidup di darat adalah paku suplir dan paku ekor kuda. Selanjutnya adalah tumbuhan paku yang hidup pada tumbuhan lain adalah paku tanduk rusa. Nah, tumbuhan paku memerlukan air, karbon dioksida, zat hara, dan oksigen untuk bertahan hidup. Air dan karbon dioksida diolah menjadi makanan dengan bantuan cahaya matahari. Ya. Zat hara juga dapat membantu proses fotosintesis. Oksigen juga digunakan untuk bernapas ya, anak-anak. Tumbuhan paku berkembang biak dengan spora ya. Spora berukuran sangat kecil dan mudah diterbangkan ke mana-mana oleh angin ya. Nah, apabila spora jatuh di tanah berlumpur atau di tanah yang lembab, maka spora akan tumbuh ya, sehingga mampu menjadi bibit tumbuhan paku. Nah, bibit tumbuhan paku tersebut dapat tumbuh dan berkembang biak ya, menjadi tumbuhan paku dewasa dan siap berkembang biak ya. Oke, anak-anak, kita next ya. Kita masuk ke muatan SPDP halaman 96 di buku kalian ya. Membuat rancangan prakarya dengan teknik potong, lipat, dan sambung. Oke. Tumbuhan dapat digunakan sebagai ide untuk membuat prakarya. Contoh prakarya tiruan wortel terbuat dari kertas warna ya. Prakarya dapat dibuat dengan teknik potong, lipat, dan sambung. Perhatikan gambar di samping. Prakarya pada gambar menunjukkan tiruan wortel yang terbuat dari kertas. Nah, ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu teknik potong, teknik lipat, dan juga teknik sambung. Teknik memotong merupakan teknik yang dilakukan dengan cara memotong bahan. Nah, adapun beberapa alat yang digunakan adalah gunting, cutter, atau pisau. Nah, anak-anakku, teknik lipat merupakan teknik membentuk kertas dengan keterampilan tangan ya, tanpa menggunakan alat. Nah, teknik sambung merupakan teknik yang dilakukan dengan cara merekatkan bahan ya. Nah, adapun beberapa alat yang digunakan dalam teknik sambung adalah
lem, selotip, benang atau tali ya. Oke, kita lanjut ke muatan PPKN ya, halaman 100 di buku kalian. Menuliskan kegiatan yang menunjukkan persatuan di rumah ya. Tumbuhan yang sengaja ditanam harus dirawat baik ya. Nah, tumbuhan yang sengaja ditanam untuk berbagai keperluan, contohnya sebagai tanaman hias. Nah, perhatikan bacaan berikut ya. Jaka dan keluarga senang menanam tanaman hias di halaman rumah. Mereka bekerja sama merawat tanaman di halaman rumah. Ayah memangkas ranting kering, ibu menyirami tanaman ya. Nah, Jaka mencabut tumbuhan liar di sekitar tanaman. Sedangkan Kak Mita memupuk tanah di sekitar tanaman. Nah, Jaka dan keluarga telah melakukan kegiatan yang menunjukkan persatuan. Ya. Nah, apa saja kegiatan yang menunjukkan persatuan di rumah ya? Di rumah kalian ya anak-anak. Nah, kegiatan yang menunjukkan persatuan di rumah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah musyawarah menyelesaikan masalah ya. Yang kedua, bekerja bakti membersihkan halaman rumah ya, seperti yang dilakukan oleh Jaka dan keluarganya. Nah, yang ketiga adalah bekerja sama membersihkan rumah ya. Jadi itu adalah termasuk kegiatan-kegiatan yang menunjukkan persatuan di rumah ya anak-anak. Nah, adapun manfaatnya bila melakukan kegiatan yang menunjukkan persatuan di rumah adalah sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan rumah menjadi nyaman ya. Yang kedua adalah terjalin kerukunan antar anggota keluarga. Dan yang ketiga, pekerjaan cepat selesai jika dilakukan oleh seluruh anggota keluarga. Dan yang keempat, pekerjaan lebih ringan jika dilakukan oleh seluruh anggota keluarga. Jadi itu ya anak-anak manfaatnya dari kegiatan yang menunjukkan persatuan di rumah ya. Oke, Bapak rasa untuk materi kita hari ini sudah selesai. Nanti setelah nonton video ini, jika anak-anak ada yang mau bertanya silakan chat pribadi ke Bapak ya. Dan terima kasih bagi anak-anakku semuanya yang telah menonton video ini. Semoga ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bye bye.